habis dikolok radiatornya, ini airnya itu selalu luber Pak dari reservoir. Kalau orangnya nggak care sama mobilnya, bisa jadi overheat Pak. Ini dulu pernah di bypass, jadi di heaternya ini terlihat gelembung-gelembung udara yang keluar. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan sahabat Ahmedia. Lama tidak bersua Mas Elin ya. Ya. Ini kita mau ngapain nih Mas Elin? Apa yang kita bisa bagi nih buat kawan-kawan di YouTube Ahmedia? Nah ini kita kedatangan customer Pak. Ya. Dengan keluhan, ya habis radiator, habis dikorok radiatornya. Oke. Nah habis dikorok radiatornya, ini airnya itu selalu luber Pak dari reservoir. Reservoir perlu dia luber saat panas. Nah pada saat dingin ini di reservoirnya jadi kosong, soalnya ada kevakuman di dalam mesin. Jadi dia sering nambah terus Pak customernya Pak, nambah air terus gitu. Jadi air keluar setelah dingin, airnya kosong. Airnya kosong. Bukan bocor. Bukan bocor. Wow. Nggak ada kebocoran. Jadi airnya kemana Mas? Jadi airnya tumpah dari reservoir keluar Pak. Oh. Soalnya di reservoir penuh. Betul. Jadi sampai semua sirkulasi air yang ada di mesin habis karena keluar dari kan karena tekanan tinggi di dalam mesin. Ya kan keluar ke reservoir. Betul. Nah, reservoir sampai full sampai penuh keluar, luber keluar. Nah, hal seperti itu akan membuat overheat kah? Karena air sudah nggak ada. Kalau orangnya nggak care sama mobilnya, bisa jadi overheat Pak. Soalnya saat kosong kan jadi air yang di dalam untuk sirkulasi kan berkurang. Betul. Nah saat berkurang jadi kan tekanannya berlebih, yang di sirkulasinya panas dari airnya itu, jadi tidak bisa mendinginkan mesin dengan maksimal. Oke. Nah ciri-ciri kendaraan yang airnya itu selalu berkurang atau meluber ya? Ya, itu sebenarnya bisa dilihat dari untuk pengecekan air ini Pak, air pendingin ini bisa dicek dari reservoirnya itu aja Pak. Nggak perlu pengecekan yang lain, kecuali pengecekan kebocoran ya. Oke. Kalau pengecekan kebocoran bisa dilihat dari sambungan-sambungan selangnya, bisa dilihat juga dari sisi radiatornya yang bagian atas gitu, atas atau bawah gitu. Oke. Nah kalau kondisi beliau yang memiliki mobil ini dalam keadaan parkir, kap mesin tidak dibuka. Ya. Nah, apakah pada saat dia mematikan mesin itu kelihatan ada luberan air di bawah, Mas? Pasti kelihatan, Pak. Soalnya pasti kelihatan ya? Biasanya kan saat habis dipakai nih. Ya. Habis dipakai kadang malah tumpah di jalan. Betul. Nah, saat dipakai kan kondisi mesin sangat panas kan? Benar. Nah, sangat panas, otomatis air yang meluber keluar kan pasti kelihatan kan? Betul. Nah, jadi harusnya kalau orangnya care, untuknya langsung pengecekan di ini. Yang pertama untuk kalau ada kejadian overheat yang dicek itu harus kipasnya dulu. Kipas dulu ya? Nah, kipas sama air radiatornya. Nah, yang menyebabkan overheat itu apa gitu kan, dicek apakah dari kipasnya atau dari airnya kurang. Nah, kalau ada airnya kurang itu apakah ada kebocoran. Oke. Nah kalau nggak ada kebocoran, airnya itu kemana kan harus bisa dicek kan. Entah itu airnya dari reservoir yang meluber keluar karena tekanan yang berlebih, atau dari kebocoran entah itu di radiator atau di packing headnya. Oke. Nah untuk kendaraan ini sendiri, menurut Mas Elin yang sudah mengerjakan, ini ditemukan indikasinya di mana Mas? Nah untuk dugaan awal pas saat tadi pengecekan pertama kali itu kita indikasi karena radiator udah bersihin bersihin otomatis bagus ya. Oke. Nah, yang kedua kita dugaan awalnya dari termostat. Oh ya? Ada hubungan termostat dengan air meluap Mas? Ya, soalnya kan ini dilihat dari sirkulasinya dulu ya Pak. Sirkulasi dari sistem pendinginan di mesin. Itu kan air yang dari radiator itu kan dia masuk ke mesin lewat termostat. Betul. Ya, ini ada katup termostat. Dia baru masuk bersirkulasi di mesin, lalu dia balik lagi ke pipa dari atas ini yang masuk ke radiator. Oke. Nah, otomatis kan panas yang di mesin, dia kan langsung
buang ke radiator. Betul. Nah, saat termostatnya bermasalah, harusnya dari mesin karena tekanan berlebih dia kan harus sirkulasi lagi. Betul. Karena di termostatnya bermasalah, harusnya dia harusnya buka tapi dia masih nutup. Jadi mengakibatkan tekanan di radiator berlebih. Ya. Nah, ketika tekanan radiator berlebih, ini kerja dari tutup radiator. Jika tekanan berlebih, dia akan membuka. Betul. Nah, akan membuka menyalurkan air yang di radiator ke reservoir. Oke. Nah, dari reservoir, jika tekanan berlebih terlalu banyak, maka reservoir akan sampai penuh sampai luber. Luber. Nah, terus saat dingin, jadi karena tekanan yang keluar tadi kan terlalu banyak, Pak. Betul. Otomatis di dalam mesinnya kosong. Ya. Nah, kosong di mesinnya terjadi kevakuman yang mengakibatkan yang air yang di reservoir Harusnya harus masuk ke dalam mesin lagi ya. melalui katup vakum yang ditutup radiator. Betul. Nah, habis itu dilihat karena ada air yang meluber, otomatis air yang di reservoir berkurang. Nah, indikasinya dari situ aja. Kita bisa lihat airnya kok berkurang. Kalau kurangnya banyak kan berarti ada bermasalah. Ya. Tapi kalau kurangnya sedikit kan mungkin terjadi karena efek penguapan. Nah, seperti itu. Ya. Tadi sampai berapa liter Mas tambahan untuk mengisi penuh lagi radiator sebelumnya? Kalau cerita dari orangnya, soalnya tadi kan pas posisi mobil ke bengkel. Ya udah diisi. Oke. Tapi saat pemakaian, sekali pemakaian dia biasanya bisa ngisi 1 liter lebih, Pak. Satu hari? Satu kali pemakaian? Satu kali pemakaian. Berarti kan yang tumpah kan banyak kan banyak berarti. banget ya yang tumpah. Ya. Untung kalau nggak care sama mobilnya bisa overheat, Pak. Oke. Nah, ini berarti sudah selesai di proses awal ya, Mas ya? Ya. Berarti mengganti termostat. Nah, ini tadi ada kejadian lucu, Pak. Ya, tadi pas saya cek, dugaan pertama tadi kan termostat. Iya, betul. Nah, ternyata dari orangnya tadi kan dulunya udah pernah servis radiator, dibalikin ke tempat tukang radiator lagi. Nah, mungkin dugaan dari tukang radiatornya sama seperti saya pas awal, kan dari termostat yang macet gitu kan. Nah, dari tukang radiatornya mungkin dilepas termostatnya. Jadi di bypass gitu loh, Pak. Tanpa katup termostat. Berarti mungkin karena menghindari kebocoran yang berlebih ya. Ya, dugaannya dilepas. Ya. Sebenarnya itu untuk segera diganti ya. Sebenarnya sih itu kan kalau secara logika mungkin biar tekanan yang di radiator itu bersirkulasi lagi. Betul. Ternyata penyebabnya bukan dari situ juga, Pak. Jadi ada lagi. Nah, penyebabnya kemungkinan dulu kan ini pernah overheat, Pak. Pernah overheat ini? Ya, pernah overheat, kemungkinan dari kebocoran di heaternya, Pak. Ini kan Nissan March, dia punya fungsi heater juga, Pak. Pemanas ya? Ruangnya? Ruang pemanas yang di dalam. Oke. Nah, itu pengaruh juga, Mas? Ya, dulu mungkin dia pernah overheat, jadi ini dulu pernah di bypass, jadi di heaternya ini. Nah, ini Pak Taufik, ini kan dari bypass ini kan harusnya dia masuk ke heater sini nih, ke sini nih. Nah, ini di bypass, ini di non fungsikan, jadi heaternya ini nggak berfungsi. Jadi air dari mesin dia langsung kembali lagi ke mesin lagi, jadi nggak melalui heater. Nah, mungkin dulu pernah overheat, jadinya ada dugaan ini di headnya ini melengkung, Pak. Jadi saat habis di servis radiatornya, mungkin ada yang kebanyakan masalah yang dialami customer. Dia pernah overheat, dugaan awalnya pasti radiator gitu kan. Nah, dia bawa ke servis radiatornya ke tukang radiator. Nah, habis di servis ada muncul kejadian seperti ini. Jadi airnya selalu meluber. Nah, kemungkinan dari hasil pengecekannya itu headnya, kalau bukan dari termostat ya, selain dari termostat itu headnya melengkung, jadi tekanan yang tekanan dalam ruang bakar itu merembes ke tekanan sistem aliran pendingin. Jadi menyebabkan sistem di aliran pendinginnya tekanannya berlebih. Jadi seperti itu. Nah, menyebabkan air yang di radiator selalu meluber keluar. Baik. Nah, ini apakah akan
coba dulu Mas, karena tadi kan Mas sudah memperbaiki, mengganti di Iya, termostat. ini udah selesai. Ini kita tinggal sirkulasi. Kita coba sirkulasi, Oke, Pak. siap. Kita coba sirkulasi airnya, ya, untuk menghilangkan udara juga Pak di dalam saluran pendinginnya. Soalnya udara yang di dalam saluran cooling system dia akan menyebabkan overheat juga. Oh iya. Ya, biasanya untuk mobil-mobil tertentu, untuk mobil-mobil seperti kayak Nissan Elgrand yang seri lama, dia ada kayak lubang buat bleeding Pak, untuk mengeluarkan udara. Wah. Ya, soalnya. Jadi kalau mobil seperti ini nggak ada? Kalau mobil yang ini kan cc-nya kecil Pak. Iya, kecil. Mobilnya nggak ada. Biasanya untuk cc-cc yang besar. Seperti itu. Nah, ini akan Mas lakukan proses bleeding berarti? Ini sirkulasi. Sambil membuang udara yang di dalam. Secara manual? Secara manual. Oke. Ya, Mas Elin, ini proses selanjutnya apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sirkulasi? Kita coba hidupkan dulu Pak. Ini kan kita udah tambahin. Ini kita uji coba pakai air biasa dulu. Nanti kita ganti pakai coolant. Tapi ini kita coba untuk sirkulasi pakai air biasa dulu untuk memastikan habis ini kan kita habis ganti termostat juga. Nah, sambil kita benerin sambungan-sambungannya, soalnya tadi yang saluran di bypassnya tadi dia itu selangnya ini apa? Rembes. Bukan merembes tapi kejepit. Jadi ya dugaan kemungkinan jadi sirkulasinya terhambat di situ juga bisa ya terjadi. Kita meminimalisir untuk saluran sirkulasinya biar lancar dulu. Baik, kawan-kawan, kita lihat seperti apa setelah mobil ini di starter oleh Mas Elin. Dari sini nanti kelihatan sebenarnya Mas, ya. Tapi kita harus nunggu panas dulu ini Pak. Untuk bisa melihat apa sih? Untuk melihat ini masih meluber apa enggak gitu kan. Kalau dia masih meluber ya berarti harus turun mesin. Karena untuk pengecekan yang di headnya melengkung apa enggak. Baik. Mas Elin. Ya Pak. Bagaimana dengan kendaraan yang sudah kita analisa tadi dan Mas sudah kerjakan? Hasilnya seperti apa Mas? Ini setelah kita sirkulasi dan tes jalan ya. Ternyata airnya masih meluber lagi Pak. Nah, airnya penuh lagi kan di reservoirnya. Nah, ini kemungkinan harus turun mesin untuk pengecekan kelengkungan head sama blok silindernya. Seperti itu. Hasil pengetesannya nampaknya kompresinya bocor. Jadinya terlihat gelembung-gelembung udara yang keluar. Menandakan kompresinya bocor. Baik, sedikit Pak, mungkin ada tips buat kawan-kawan yang pemilik kendaraan yang mungkin agar tidak terjadi hal seperti ini Mas Elin. Yang penting untuk semua pemilik kendaraan, setidaknya kita harus care terhadap mobilnya ya. Nggak harus secara khusus, secara mendetail, secara teknik. Tapi kita harus secara dari luarnya saja seperti pengecekan oli, pengecekan air radiator, air aki, termasuk ya kita harus care terhadap, tidak harus mengandalkan bengkel. Soalnya itu kan bisa dicek secara mandiri Pak. Di awal ya? Ya, soalnya pengecekan juga mudah, nggak perlu kunci atau perlu ilmu khusus. Nah, paling itu aja untuk pengecekannya. Jadi mobil itu untuk kerusakannya dia tidak terlalu parah. Karena sudah diantisipasi dari awal ya. Ya, sudah. Kalau ada kebocoran, ketahuan, ya kan? Baik. Terima kasih Mas Elin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Sobat AHpedia. Dan jika Sobat AHpedia suka dengan video ini, mohon like, komen, dan subscribe-nya. Dan share ke teman atau saudara agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Siap. Terima kasih Mas Elin. Ya, terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.